Novel Aku Adalah Kaisar Part 4. Edisi ke-31 hingga 40. Bersama suara serak, cerita dilanjut. Kau tunggu untuk menghadapi amarah Sekte Xuanming. Kedua sosok itu terlempar keluar dari gerbang Sekte Qingyun seperti sampah. Celepuk. Kedua biksu Sekte Xuanming tergeletak di tanah bagaikan guguk tak berguna, badan mereka berlumuran darah dan wajah mereka berubah bentuk. Dilihat dari penampilannya, dia pasti telah mengalami banyak sekali siksaan barusan. Seorang murid Sekte Xuanming berdiri dengan susah payah. Dia menancapkan pedangnya ke tanah dan memegangnya dengan kedua tangan untuk menyeimbangkan badannya yang gemetar. Ketika menatap wajah-wajah yang tersenyum puas itu, matanya penuh dengan kebencian. Baru saja, setelah Lin Ning Sam memerintahkan mereka untuk dibunuh, para pengikut Sekte Qingyun menyiksa mereka dengan tidak manusiawi. 8 murid lainnya meninggal dalam penyiksaan, hanya menyisakan mereka berdua. Lin Ning Sam memutuskan untuk membiarkan mereka berdua kembali ke Sekte Xuanming untuk melaporkan berita. Tentu saja, tidak mungkin bagi Lin Ning Sam untuk membiarkan mereka kembali dengan selamat. Apakah kamu bercanda? Anda begitu arogan dan mendominasi di Sekte Qingyun tadi, dan saya dengan hormat meminta Anda untuk kembali. Jadi bagaimana jika Sekte Xuanming mengirim seseorang untuk menyampaikan tantangan? Ketika dua negara berperang, mengapa mereka tidak membunuh utusannya? Itu adalah masalah antara kedua negara. Apa hubungannya dengan Sekte Qingyun milikku? Keluar, keluar. Murid Sekte Qingyun menatap mereka berdua dengan tidak sabar dan berkata dengan suara yang dalam, bukankah kamu tadi begitu sombong? Mengapa kamu begitu dipermalukan sekarang? Memangnya kenapa kalau kamu sudah di tahap Mahayana? Kalau kamu berani pamer di Sekte Qingyunku, kamu akan mati. Murid Sekte Xuanming menatapnya dengan tajam, badannya gemetar saat dia berkata, kami di Sekte Xuanming telah mencatat apa yang terjadi hari ini. Setelah perjanjian 3 tahun berakhir, Sekte Qingyun tidak akan ada lagi. Murid Sekte Qingyun mensibir, Sekte Qingyun sudah tidak ada lagi. Apakah kamu sedang menyombongkan diri? Sambil berkata demikian, dia menyingsingkan lengan bajunya dan melangkah ke arah pihak lain. Ayo, ayo, kalau kau berani pamer lagi, aku akan melemparmu dari tebing. Wah, kamu mesti punya keterampilan untuk berteriak, kan? Anda sekarang berada di wilayah Sekte Qingyun kami. Beraninya kalian, dua kutu kupret lumpuh, mengatakan ingin menghancurkan kami. Saya takut otaknya rusiak. Gulungan. Murid Sekte Xuanming berteriak, keluarlah jika kau mau. Setelah berkata demikian, ia membantu temannya berdiri dengan satu tangan, dan mereka berdua berjalan menuruni gunung bersama-sama. Sekte Xuanming. Ledakan. Di aula utama, para tetua Sekte Xuanming sangat marah saat melihat dua muridnya sekarat. Apakah Sekte Qingyun benar-benar sombong? Mereka bahkan tidak menganggap serius Sekte Xuanming kita. Seorang murid Sekte Xuanming menangis dan berkata, itu benar sekali. Lin Ning Sam mengirim orang untuk membunuh saudara-saudari kita, lalu memotong anggota badan mereka. Mereka memukuli kami berdua dengan keras, mengusir kami, dan bahkan menyatakan bahwa Sekte Xuanming kami adalah sampah. Lin Ning Sam juga mengatakan bahwa dia akan datang langsung ke rumah kita untuk memenuhi janji, lalu dia akan menghancurkan Sekte Xuanming kita hingga rata dengan tanah. Dentuman, dentum, dentum. Aura mengerikan menyebar, dan angin kencang yang mengerikan menyebabkan bangunan di sekitarnya retak. Retakan muncul di tanah seperti jaring laba-laba. Bagaimana ini bisa terjadi? Kami, Sekte Xuanming, baru mengasingkan diri selama beberapa ribu tahun, dan sekarang bahkan sekte sampah seperti Sekte Qingyun tidak menganggap kami serius. Jika itu tergantung padaku, kita harus segera membongkar formasi dan menyerang Sekte Qingyun, membiarkan benua kuno sekali lagi menyaksikan kekuatan Sekte Xuanming kita. Beraninya mereka, sebuah sekte yang bahkan tidak memiliki kaisar agung, menantang Sekte Xuanming kita. Pergilah, bawa kedua kaisar itu ke Sekte Qingyun dan beri mereka pelajaran terlebih dahulu. Saat Chu Zhenchuan memasuki tahap penyeberangan kesengsaraan, saatnya benua kuno melihat bakat kita. Sekte Xuanming, di ruang rahasia. Seorang wanita dengan pakaian berwarna cerah berdiri di tengahnya. Setelah diamati lebih dekat, orang dapat melihat bahwa dia dikelilingi oleh jiwa yang tak terhitung jumlahnya. Spanduk panjang berwarna merah darah berdiri di belakang wanita itu, berkibar tertiup angin dingin yang diciptakan oleh jiwa-jiwa di sekitarnya. Chu Qingge membuka matanya, tangannya pucat dan kukunya lebih tajam dari kuku binatang.
Menerima. Saat suara dingin itu terdengar, jiwa-jiwa di sekitar ruang rahasia itu mengeluarkan ratapan menyedihkan. Mereka berjuang terus-menerus, dan angin dingin yang dikeluarkan oleh perjuangan mereka lebih tajam dari pisau. Ia jatuh ke ruang rahasia, dan retakan segera muncul di dinding kokoh itu. Akan tetapi, tidak peduli seberapa keras mereka berjuang, mereka akhirnya ditelan oleh spanduk berwarna darah. Qingge, selama kamu menyerap lebih banyak jiwa, jiwamu akan dapat memasuki alam kaisar, dan kultivasimu juga akan meningkat. Sebuah suara aneh terdengar di ruang rahasia, namun anehnya, tidak ada orang lain kecuali Chu Qingge. Saya mendengar bahwa Lin Ningsam memerintahkan para pengikut Sekte Qingyun untuk memukuli orang-orang Sekte Xuanming dan membunuh 8 orang dari mereka. Suara itu terus terdengar, perjanjian 3 tahun hampir berakhir, saatnya tunjukkan bakatmu yang luar biasa. Chu Qingge tersenyum dan berkata, "Oh, Lin Ningsam sekarang dapat memimpin murid-murid Sekte Qingyun. Sejauh yang saya ingat, dia diperlakukan seperti sampah setelah dia gagal bercocok tanam. Tampaknya saya telah memperoleh kesempatan besar dalam beberapa tahun terakhir." Suara aneh dan menyeramkan itu mensibir, bagaimana jika kesempatannya begitu besar? Mungkinkah itu menjadikannya seorang kaisar? Oh, bahkan jika kesempatan besar seperti itu benar-benar ada di dunia, gurumu dapat membantumu menghadapinya dengan mudah. Selanjutnya, saatnya untuk menyempurnakan anak itu dan biarkan dia membantumu menerobos tahap kesengsaraan. Mendengar ini, Chu Qingge mengangguk. Dia melambai. Saat berikutnya, seorang pria dimuntahkan oleh spanduk berwarna merah darah. Orang ini tidak lain adalah mantan murid sejati Sekte Xuanming, sang jenius di tahap penyeberangan kesengsaraan, Suki. Jika murid-murid Sekte Xuanming melihat Suki pada saat ini, mereka pasti akan terkejut. Sehari setelah kegagalan perang transmisi sejati, Suki menghilang. Semua orang mengira bahwa keyakinannya terhadap Taoisme telah runtuh dan dia terlalu malu untuk tetap tinggal di Sekte Xuanming. Kau iblis. Saat itu, Suki tidak terlihat bersemangat seperti sebelumnya. Rambutnya berantakan dan dia tampak lesu. Setelah dibebaskan, dia menatap Chu Qingge dengan penuh ketakutan. "Kamu seorang kultivator jahat, kamu iblis." Suara Suki bergetar, "Tidak mungkin, mengapa Sekte Xuanming tidak dapat menemukan teknik yang kamu latih? Sebagai kaisar abadi, mengapa Master Sekte tidak bisa melihatmu?" Chu Qingge berjalan mendekat sambil tersenyum, dan dengan lembut memegang dagu Suki dengan jari-jarinya yang pucat. Wajah cantik itu penuh dengan kesombongan dan penghinaan. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa guru kaisar abadi tidak akan mengerti teknik yang aku latih?" Chu Qingge mensibir, "Tapi, bakat yang kutunjukkan terlalu tinggi, jadi bagaimana jika aku seorang kultivator jahat? Jadi bagaimana jika aku seorang kultivator ortodoks? Di dunia kultivasi ini, siapa yang peduli teknik apa yang kamu latih? Mereka hanya peduli dengan kemampuanmu." Chu Qingge menjulurkan lidahnya yang panjang seolah ingin mencicipi makanan. "Setelah menelan dan memurnikanmu, aku juga bisa menjadi seorang kultivator di tahap penyeberangan kesengsaraan. Setelah menyerap bakatmu, aku akan menjadi seorang permaisuri dalam waktu dekat." Setelah mengatakan itu, Chu Qingge membuka mulutnya. Dia tampak seperti monster, dengan sudut mulutnya yang menyeringai memanjang sampai ke matanya. Chu Qingge menelan Suki ke dalam perutnya dalam satu tegukan, dan seni bela diri yang aneh mulai bekerja seketika. "Saya mendengar bahwa seorang Kaisar Lin yang berusia kurang dari 20 tahun muncul di kota Brahma. Hanya pria kuat seperti ini yang layak menjadi suamiku. Setelah saya menyelesaikan perjanjian 3 tahun, saya harus mencari kesempatan untuk menghubungi Kaisar Lin. Dengan kecantikan dan bakatku, bagaimana mungkin Kaisar Lin tidak menyukaiku?" Aliansi Kabut Darah. Ini adalah organisasi yang mirip dengan sekte, dan mereka hidup bersama di sekitar kota Kabut Darah. Pada saat yang sama, organisasi tersebut juga menjadi dalang di balik serangan mendadak setelah Nari berhasil membalas dendamnya dan saat dia kelelahan secara fisik. Pada malam hari, kota itu terang benderang. Segala jenis harta karun dan senjata langka dijual di jalanan. Tiba-tiba seorang pemuda jangkung dan tampan berjalan perlahan memasuki kota. Penampilan muda dengan temperamen luar biasa itu segera menarik perhatian banyak anggota aliansi Kabut Darah. Seorang anak muda lagi datang. Dilihat dari penampilannya, dia pasti orang kaya. Kalau aku bisa menipunya, aku tidak perlu khawatir tentang apapun akhir-akhir ini.
Dia akan melewati kota kabut darah kita larut malam dan mungkin akan menginap di hotel. Aku akan memberinya layanan satu atap dan menjebaknya untuk ditipu, hehe. Namun, semua orang harus berhati-hati. Keluarga lain dapat membiarkannya pergi sendiri tanpa khawatir, dan bahkan melewati kota kabut darah kita. Mereka pasti sangat mampu. Di jalan, pedagang dari aliansi kabut darah berkomunikasi satu sama lain melalui kontak mata. Semua orang menatap Lin Ning Sam dengan keserakahan di mata mereka. Saat kontak mata semua orang berakhir, seorang wanita cantik tak sengaja menabrak Lin Ning. Menatap wanita dengan kuncir kuda kembar yang mengenakan rok di depannya, Lin Ning Sam mensibir dalam hatinya. Haha, kamu ingin membodohiku dengan trik kecil seperti itu. Maaf, Tuan, saya harap saya tidak menyakiti Anda. Wanita itu mengangkat kepalanya, memperlihatkan wajah kecilnya yang menyedihkan. Dia menatap Lin Ning Sam dengan panik, seperti anak kecil yang telah melakukan kesalahan. Disinilah aliansi kabut darah berada, kota kabut darah, kan? Lin Ning Sam bertanya. Wanita itu mengangguk, ya, Tuan, apakah ini pertama kalinya Anda ke sini? Maaf, aku tak sengaja menabrakmu tadi. Lin Ning Sam tersenyum dan berkata, tidak apa-apa, berhati-hatilah di kehidupanmu selanjutnya. Sebilah belati tajam melesat menembus kegelapan, dan ledakan cahaya itu membuat banyak orang tidak dapat membuka mata mereka sejenak. Tertawa, kilatan cahaya pisau muncul, dan wanita itu mula-mula merasakan sedikit nyeri di lehernya, seperti digigit semut. Seketika itu juga darah mengucur deras bagaikan air mancur dan kepala manusia langsung putus dari lehernya. Berdebar, kepala itu jatuh ke tanah, menimbulkan awan debu. Wanita itu membuka matanya lebar-lebar dan meninggial dengan kebingungan yang tak terhitung jumlahnya. Saat gadis itu dipenggal oleh Lin Ning Sam dengan satu pukulan, semua orang di aliansi kabut darah akhirnya menyadari bahwa orang yang datang memiliki niat jahat. Bagaimana ini bisa disebut domba yang harus disembelih? Jelas musuh datang untuk membalas dendam. Kalau tidak, siapa yang akan langsung menyerang saat mereka bertemu? Dia bahkan tidak mengucapkan kata-kata sopan yang paling mendasar. Kau datang begitu saja dan membunuh orang sesuka hati. Tidakkah kau terlalu menghargai aliansi kabut darah kita? Banyak biksu mengelilingi Lin Ning. Begitu banyaknya sehingga membentuk 3 lapisan di dalam dan luar, dan seekor lalat pun tidak dapat lolos. Dia menabrakku dan meminta maaf padaku, yang berarti dia salah. Lin Ning Sam tersenyum dan berkata, karena dia salah, maka wajarlah bagiku untuk membunuhnya. Seorang pria parubaya mendengus, oh, saya khawatir Anda tidak kebetulan melewati kota kabut darah, tetapi datang ke sini dengan sengaja untuk menimbulkan masalah. Ya, terus kenapa? Lin Ning Sam bertanya balik. Setelah dia selesai berbicara, sebelum seorang pun dapat berbicara, cahaya pedang melesat ke langit, dan Lin Ning Sam menggerakkan jari-jarinya di udara. Desis, desis, desis. Hanya dalam satu tarikan napas saja, puluhan biksu jatuh ke tanah dan meninggial. Sungguh kultivasi yang kuat. Wajah semua orang tiba-tiba berubah dan pikiran mereka menjadi bingung. Mengapa pemuda ini tidak memiliki prinsip moral? Membunuh orang dengan pedang sejak awal. Konon katanya penjahat Mahtei karena terlalu banyak bicara, tapi kami bahkan belum mengucapkan sepatah kata pun, dan kami dibunuh langsung olehmu. Pasti ada prosesnya, kan? Laporkan pada pemimpin. Ada musuh yang kuat. Dia sendirian? Tidak peduli seberapa tinggi kultivasinya, apa pentingnya. Kita akan mengumpulkan kekuatan kota kabut darah dan mencabik-cabiknya. Melihat teknik seni bela diri yang terkumpul di depan matanya, Lin Ning Sam tersenyum. Dia perlahan membuka tangan kanannya, lalu sebuah spanduk panjang muncul. Pada saat bendera Kaisar Manusia muncul, semua anggota aliansi kabut darah mundur. Spanduk 10.000 jiwa, kau adalah seorang kultivator jahat. Tidak bagus. Benda ini penuh dengan energi iblis. Ia pasti telah melahap jiwa banyak orang untuk mengembangkannya hingga mencapai kekuatan ini. Siapa Anda, Tuan? Kami di aliansi kabut darah tidak pernah punya musuh dengan Anda, kan? Lin Ning Sam tidak berkata apa-apa, tetapi diam-diam menunjukkan bendera Kaisar Manusia. Mengapa repot-repot berbicara omong kosong begitu kepada mereka? Kalian semua bergabunglah dengan bendera Kaisar Manusiaku, lalu kita bisa bicara tentang apa saja yang kalian inginkan. Berhenti. Seorang pria kekar datang menunggang pedang dan mendarat tepat di depan Lin Ning.
Aura kesempurnaan di masa kesengsaraan tiba-tiba terpancar dari badannya. Pada saat pria ini muncul, cahaya tiba-tiba muncul di mata semua orang di aliansi kabut darah. Bertemu dengan pemimpinnya, Pemimpin aliansi, orang ini telah membunuh banyak saudara kita. Kita harus mengulitinya hidup-hidup. Li Wanshui menatap Lin Ningsam dengan serius dan berkata dengan suara yang dalam, siapa kamu? Mengapa kamu membuat masalah di kota kabut darahku? Apakah Anda pemimpin di sini? Lin Ningsam bertanya. Saya Li Wanshui, pemimpin tempat ini. Li Wanshui berkata dengan suara yang dalam, kamu masih sangat muda, tetapi kamu memiliki kemampuan dan bakat yang hebat, tapi, kami di aliansi kabut darah seharusnya tidak memiliki dendam terhadapmu, kan? Kami di aliansi kabut darah berhubungan baik dengan Sekte Azure Luan. Jika kau bersedia menyerahkan benda jahat ini, Panji 10.000 jiwa, aku mungkin akan mempertimbangkan untuk mengampuni nyawamu. Jika tidak, kau akan diburu oleh aliansi kabut darah dan Sekte Azure Luan. Sekte King Luan adalah sekte yang berada pada tingkat menengah ke atas di benua kuno, dan juga merupakan pendukung aliansi kabut darah. Kedua kekuatan ini sangat dekat satu sama lain, dan mereka memiliki beberapa kepentingan yang mencurigakan dalam kehidupan sehari-hari mereka. Tidak ada dendam atau kebencian. Lin Ningsam mensibir, kau menyakiti kakak perempuanku dan menyebabkan dantiannya hancur. Kau sebut ini tidak punya dendam atau kebencian. Begitu kata-kata ini diucapkan, Li Wanshui langsung mengerti. Kamu adalah murid junior Naili, dari Sekte King Yun. Awalnya, ketika Li Wanshui melihat Lin Ningsam yang masih sangat muda mampu membunuh puluhan orang dengan satu pedang, dia mengira Lin Ningsam telah menyinggung suatu kekuatan besar. Akan tetapi, saat mendengar bahwa orang itu adalah adik kelas Nali, suasana hati Li Wanshui yang gelisah langsung membaik. Haha, seorang kultivator muda dari sekte kecil. Saya pikir dia sangat kuat. Dia pasti mengandalkan Panji 10.000 jiwa untuk meningkatkan kekuatannya. Naili melukai 3 orang yang lebih tua dariku, dan kami belum bisa berdamai. Li Wanshui tersenyum dan berkata, aku tidak menyangka adikmu akan datang ke rumahku. Dia menatap Lin Ningsam dengan jijik. Hari itu, kami membiarkan Nari melarikan diri dengan luka pareh. Hari ini kamu tidak bisa lari. Mendengar ini, Lin Ningsam mengangkat bahu. Hanya kamu. Li Wanshui merentangkan tangannya dan berkata dengan bangga, kamu memiliki Panji 10.000 jiwa. Aku khawatir akan sulit bagiku untuk menghadapimu sendirian. Tapi ini kota kabut darah, ini wilayahku, jumlah penduduk kita lebih banyak darimu. Lin Ningsam tersenyum dan berkata, oh, kalau begitu, lihat lagi. Hei, ayo. Li Wanshui melambaikan tangannya. Ia terkejut karena tidak ada satupun bawahannya yang bergerak. Mereka berdiri di sana dengan tenang, seolah-olah sedang tertidur. Pah. Lin Ningsam bertepuk tangan, dan para biksu seketika jatuh ke tanah tanpa napas. Mahtei, pupil mata Li Wanshui tiba-tiba mengecil. Lin Ningsam berkata tanpa ekspresi, kamu baru saja mengatakan bahwa Sekte King Luan berhubungan baik denganmu. Aku khawatir mereka bersekongkol denganmu, kan? Di mana Sekte King Luan? Beri aku petunjuknya. Li Wanshui terjatuh ke tanah, kukunya menancap dalam di celah-celah batu bata biru. Ada awan gelap di barat laut. Jakunnya menggelinding saat dia mengucapkan beberapa kata, di sana. Ujung jubah ungu emas pemimpin aliansi kabut darah telah lama basah oleh kencing yang tak tertahankan. Dia tidak mengerti mengapa semua pendeta di kota itu mahtei dalam sekejap mata. Tingkat kultivasi seperti apa yang dibutuhkan untuk menampilkan keterampilan semacam itu? Kaisar, atau melampaui kaisar, dia tampak berusia kurang dari 20 tahun. Benarkah demikian? Apakah menurut Anda hal ini benar? Li Wanshui menelan ludahnya, menunjuk ke arah itu dan berkata, Tuan, Anda telah membunuh begitu banyak orang, dan balas dendam Anda telah terbalaskan. Tolong ampuni nyawa saya. Aku bisa memberimu semua harta karun itu, dan apa yang terjadi hari ini tidak akan pernah bocor ke dunia luar. Lin Ningsam menyipitkan matanya dan berkata, apakah aku peduli dengan barang-barangmu itu? Apakah kamu yakin arah yang kamu tunjuk adalah lokasi Sekte King Luan? Itu benar sekali. Itu adalah lokasi Sekte King Luan. Mengenai melukai kakak perempuanmu, aku juga berada di bawah perintah mereka. Ternyata mantan kekasih Nali berasal dari Sekte King Luan. Nali membunuh pihak lain, menyebabkan ketidakpuasan di antara Sekte King Luan.
Namun, mereka bertarung di depan seluruh kota, dan pada akhirnya, Nari menang. Meskipun orang-orang Sekte King Luan menaruh dendam terhadap Nali, mereka tidak dapat mengambil tindakan di depan umum, jadi mereka harus mengirim Li Wanshui dan yang lainnya untuk mengambil tindakan. Dengan cara ini, Sekte King Luan tidak akan kehilangan muka. Tuan, tidak ada yang dapat kami lakukan. Li Wanshui berkata tanpa daya, kota kabut darah kita bersebelahan dengan Sekte King Luan. Mereka sangat kuat, jika kita tidak bergabung dengan mereka, kita bahkan tidak akan punya sup untuk diminum. Sekte King Luan sangat kuat, dengan tidak kurang dari 5 Kaisar Agung. Jika kamu ingin membalas dendam pada adikmu, kamu mungkin harus berpikir 2 kali. Lin Ning Sam mensibir, apakah kamu mencoba memprovokasiku? Baiklah, kamu berhasil. Lin Ning Sam menarik napas dan berkata, perhatikan baik-baik. Saat tangan besar Lin Ning Sam menekan sedikit ke bawah. Li Wanshui mengikuti tatapannya dan pupil matanya tiba-tiba mengecil. Lihat saja, pedang panjang tiba-tiba menembus langit yang gelap dan turun dari langit dengan kekuatan untuk menghancurkan dunia. Dan arah jatuhnya pedang itu tepatnya adalah Sekte King Luan. Keterampilan ilahi. Li Wanshui sangat terkejut. Apakah ini jenis kekuatan yang dapat digunakan manusia? Sekitar kota kabut darah. Jeritan menyedihkan terdengar dari langit, dan gemuruhnya membangunkan banyak orang dari tidur mereka. Sudah fajar, bagaimana mungkin hari sudah subuh padahal aku baru saja tidur? Orang-orang di kota-kota besar diterangi oleh cahaya terang dan membuka jendela mereka. Ini, kaisar mana yang melakukan jurus ini? Pedang pemusnah. Ya dewa, siapakah kaisar pedang ini? Apakah dia akan menghancurkan dunia ini? Langit riyuntuh. Langit riyuntuh. Aku pasti sedang bermimpi. Bagaimana pedang itu bisa membelah langit menjadi 2? Tunggu, itu Sekte King Luan. Apa yang mereka lakukan hingga memprovokasi orang sekuat itu? Sekte King Luan, serangan musuh. Musuh yang kuat sedang datang. Setelah melihat pedang raksasa yang menghancurkan langit, wajah banyak pengikut dipenuhi ketakutan. Setelah bertahun-tahun berkultivasi, pernahkah mereka melihat pemandangan seperti itu? Semua tetua dan pemimpin Sekte King Luan muncul pada saat yang sama. Kelima kaisar itu terbang ke udara dan menatap pedang raksasa yang mampu menghancurkan langit dengan ekspresi serius. Formasi pedang Luan biru. Mengikuti perintah pemimpin sekte, semua orang di sekte itu melatih keterampilan mereka dalam postur yang sama pada waktu yang sama. Mereka mengumpulkan seluruh kekuatan sekte, mencoba menghentikan pedang raksasa itu agar tidak jatuh. Namun, pedang penghancur dunia berubah menjadi meteor dan jatuh langsung ke barat laut, menyebabkan ruang angkasa riyuntuh inci demi inci di sepanjang jalannya. Begitu formasi pedang pelindung gunung Sekte King Luan memancarkan cahaya hijau, formasi itu hancur dalam sekejap. Engah, engah, engah. Ketika formasi pedang itu hancur, banyak sekali pengikut yang meninggal akibat serangan balasan. Kelima kaisar berlumuran darah, dan hati mereka berdarah saat mereka menyaksikan bangunan riyuntuh satu demi satu. Hancur, hancur semuanya. Pemimpin sekte memandang puncak King Luan yang telah menjadi reruntuhan. Ini adalah hasil kerja kerasnya selama ribuan tahun. Dalam keadaan marah, seteguk darah muncrat keluar dari mulutnya. Tiba-tiba, aku melihat bayangan hitam terbang ke arahku. Pemimpin sekte King Luan mengangkat kepalanya. Dia pertama kali melihat bawahannya Li Wanshui tergeletak di tanah seperti guguk yang tidak berguna. Hal berikutnya yang muncul dalam pandangan adalah wajah muda. Saya tidak tahu kapan sekte King Luan memprovokasi Anda, senior. Tolong beritahu saya, kata pemimpin sekte itu dengan hormat. Lin Ning Sam mengulurkan tangannya dan segera menggenggam pedang raksasa itu. Dia berjalan perlahan selangkah demi selangkah, dan pedang raksasa itu membelah tanah bagaikan memotong tahu, sambil menimbulkan suara mencicit. 5 Kaisar Azure Luan, oh, semoga kamu meninggal dengan pikiran jernih. Lin Ning Sam berkata dengan suara yang dalam, kakak perempuanku Naili terluka olehmu. Sebagai adik laki-lakinya, aku akan membantunya membantai sekte King Luanmu. Kutu, hari itu, sekte King Luan yang memiliki sejarah 10.000 tahun, hancur dalam semalam. Semua anggota sekte, termasuk hewan dan telur, tidak bertahan hidup. Lin Ning Sam menyeka darah dari pedang raksasa dan menatap reruntuhan sekte King Luan dengan wajah tanpa ekspresi. Hari berikutnya, para biksu yang datang dari kota-kota sekitar kota kabut darah berteriak kaget bagaikan guntur setelah melihat sekte King Luan.
Ya ampun, kekuatan macam apa yang telah disinggung oleh Sekte Qingluan? Mengapa mereka diusir dari sekte dalam semalam? Bukankah Sekte Qingluan memiliki beberapa kaisar agung? Apakah sekte sekuat itu telah dihancurkan? Para pendeta tidak dapat menahan diri untuk tidak menggigil. Dunia kultivasi sangat kejam, di mana yang kuat memangsa yang lemah. Bahkan Kaisar Agung pun terbunuh dalam satu malam, dan seluruh sekte dibantai. Bagaimana dengan orang biasa? Pada hari yang sama, Zhongzhou. Di sebuah kedai tepi pantai, Lin Ning Sam memocok gelas. Anggur kuning di gelas memantulkan gunung ajaib di laut, dan aku bisa mendengar diskusi di meja sebelah. Apakah kamu sudah mendengar? Sekte Qingluan dihancurkan oleh orang kuat tadi malam. Menurut informasi yang dapat dipercaya, Sekte Qingluan telah memprovokasi seorang kaisar pedang yang tak terkalahkan. Kaisar pedang itu dapat dengan mudah membelah langit menjadi dua hanya dengan satu gerakan. Zantian, bagaimana mungkin? Berapa banyak yang kau minum? Kau bicara omong kosong pagi-pagi begini. Bagaimana mungkin? Masih ada niat pedang yang mendalam di tempat kejadian. Bahkan Kaisar Pedang dari Zhongzhou pergi ke sana untuk mengamati dan memahaminya. Kudengar setelah Kaisar Pedang Zhongzhou menyadarinya, kekuatannya meningkat pesat, dan dia akan segera menjadi Kaisar Abadi. Mendengarkan apa yang dikatakan semua orang, Lin Ning Sam sedikit mengernyit. Bukankah aku hanya menghunus pedangku dengan santai? Bahkan Kaisar Pedang harus memahami niat pedangku. Dari mana datangnya begitu banyak niat pedang? Serang saja dengan santai. Setelah menghabiskan anggur dalam satu teguk, Lin Ning Sam perlahan berdiri dan berjalan menuju laut. Para biksu saleh yang tak terhitung jumlahnya berkumpul di tepi pantai. Semua orang memandang gunung peri di laut dengan ekspresi gugup. Malam karnaval iblis akan segera tiba. Aku ingin tahu raksasa mana yang akan muncul kali ini. Kutu kupret, para iblis dan monster begitu sombong hingga berani menempatkan gunung pemecah jiwa di wilayah Zhongzhou kita. Lin Ning Sam menyelidiki ingatan dunia dalam benaknya dan segera memahami situasinya. Gunung peri di laut disebut gunung pemecah jiwa, dan jauh di dalam gunung pemecah jiwa terdapat tempat yang dicarinya, jurang iblis 10.000 meter. 10.000 tahun lalu, gunung pemecah jiwa tidak berada di Zhongzhou, tetapi di gurun utara yang jauh. Tiba-tiba suatu hari, para kaisar dari ras iblis dan monster mengambil tindakan pada saat yang sama dan memindahkan gunung ke Zhongzhou. Itu disisipkan di tengah, seolah-olah sebagai provokasi kepada para pendeta yang saleh. Setiap tahun, pada malam karnaval setan, setan yang tak terhitung jumlahnya akan berdatangan ke gunung pemecah jiwa. Meskipun para pendeta yang saleh itu marah, mereka tidak dapat berbuat apa-apa. Lihat, itu Mo Wuxin. Tepat saat Lin Ning Sam tengah mencari ingatannya, seseorang di sampingnya tiba-tiba menunjuk ke arah laut dan berteriak. Laut pemecah jiwa dan gunung pemecah jiwa, langit itu kejam dan langit itu sekejam langit itu sendiri. Ketika kaisar ras iblis dan monster secara paksa memindahkan gunung pemecah jiwa ke laut pemecah jiwa, aturan pembatasan pun terbentuk di sini secara tak kasat mata. Mereka yang ingin menyeberangi laut pemecah jiwa dan memasuki gunung pemecah jiwa dapat menaiki perahu atau berenang. Lautan jiwa yang patah adalah zona larangan terbang, dan para kaisar juga dilarang berjalan di kehampaan. Mo Wuxin muncul. Semua orang melihat ke arah suara itu. Di sisi lain, seorang pria berjubah hitam dan bertopeng hantu sedang menunggang kuda. Kuda itu meraung dan melompat ke arah lautan jiwa yang patah. Tepat saat Mo Wuxin hendak menyentuh permukaan laut. Laut tiba-tiba membeku menjadi es, dan teratai salju dari kristal es mengapung di bawah kaki kuda. Mo Wuxin bagaikan seorang bintang yang berjalan di karpet merah. Setiap kali kudanya melangkah, 9 teratai salju kristal es yang terbuat dari air laut muncul di hadapannya. Ini, setan mampu mengundangnya ke sini. Para pendeta di tepi laut jiwa patah saling berpandangan dengan kaget. Ini Mo Wuxin yang bercita-cita menjadi kaisar 10.000 tahun yang lalu. Seorang kultivator menelan ludahnya dan berkata dengan heran, ada desas-desus bahwa setelah Mo Wuxin mencapai status kaisar yang mulia, dia tidak lagi tertarik pada benua kuno. Tapi, selama dia muncul sekali, sesuatu yang besar akan terjadi di benua kuno. Di laut, Mo Wuxin tampaknya mendengar apa yang dibicarakan semua orang. Dia berbalik perlahan, memainkan manik-manik ajaib di satu tangan, dan perlahan mengangkat tangan lainnya. Mata pada topeng hantu itu sedikit menyipit, dan Mo Wuxin melambaikan tangannya, seolah menyapa semua orang.
Ya dewa, apakah kaisar menyapaku? Siapakah dirimu? Kamu pasti menyapaku. Aku adalah seorang kultivator Mahayana dengan bakat luar biasa. Kau sombong sekali, bagaimana mungkin seorang karami kecil sepertimu disukai oleh kaisar? Makanlah, jangan hanya minum. Para biksu selalu mengatakan bahwa iblis itu adalah alien, tetapi setelah melihat Mo Wuxin menyapa mereka, banyak orang di tepi pantai tersenyum. Ini adalah kaisar. Tidak masalah apakah kamu iblis atau manusia, selama kamu adalah kaisar, itu baik-baik saja. Bahkan kaisar suku iblis telah muncul. Lin Ning Sam berpikir dalam hati, malam pesta pora mereka seharusnya sudah akan segera dimulai, kan? Apakah orang-orang pada level ini memiliki kebiasaan datang lebih awal? Memikirkan hal ini, Lin Ning Sam bergerak dan hendak melangkah menuju laut. Biksu di sebelahnya tiba-tiba mengulurkan tangannya dan menghalangi jalan Lin Ning. Rekan Taois, silakan tinggal. Lin Ning Sam melihatnya dengan bingung. Lelaki itu tersenyum dan berkata, rekan Taois, apakah kau ingin menyeberangi laut pemecah jiwa? Lin Ning Sam mengangguk, ya. Mendengar ini, lelaki itu nampaknya tertipu. Dia tertawa dan berkata, haha, rekan Taois, apakah ini pertama kalinya kamu ke laut jiwa yang rusiak? Kurasa kamu tidak tahu betapa berbahayanya laut ini. Sambil berbicara, dia menatap ke arah laut dengan ekspresi serius. Laut pemecah jiwa ini mungkin tampak tenang, tetapi di dalam laut itu terdapat banyak sekali monster. Monster-monster ini tidak peduli apakah kamu manusia atau iblis. Jika kamu bertemu mereka, kamu akan ditelan. Jika kita ingin menyeberangi laut jiwa yang patah, kita perlu naik perahu dengan formasi. Lelaki itu bersuara lantang sekali, dan saat semua orang mendengar ada yang hendak menyeberangi lautan jiwa yang patah, mereka langsung tertarik. Ah, orang ini ingin menyeberangi laut jiwa yang hancur. Rambutnya saja belum tumbuh semua, dan dia sangat sombong. Haha, adik kecil, kamu masih muda dan masih punya umur panjang di depanmu. Jangan jadi hantu yang berumur pendek. Apa kamu mau menyeberangi laut jiwa yang rusiak? Air di sana akan menggerogoti energi spiritualmu dan merusiak dantianmu. Bahkan jika seorang kultivator di tahap penyeberangan kesengsaraan ingin berenang, dia tidak akan mampu bertahan lebih dari 2 menit. Tentu saja, ini dengan asumsi dia beruntung dan tidak bertemu monster apapun. Lin Ning Sam menyipitkan matanya sedikit dan melirik orang-orang di sekitarnya. Terima kasih atas kebaikan kalian semua, tapi aku harus pergi ke gunung pemecah jiwa untuk sesuatu. Lin Ning Sam berkata perlahan. Seorang lelaki tua mendesah, wah, melihat pakaianmu yang cerah dan temperamenmu yang luar biasa, kau pasti anak dari keluarga besar, atau dari sekte, kan? Tidak baik bagi anak muda untuk bersikap terlalu sombong. Orang tua itu menunjuk ke arah gunung iblis di laut dan berkata dengan dingin, bahkan jika kau bisa menyeberang dengan aman menggunakan perahu, tidaklah mudah untuk memasuki gunung pemecah jiwa. Belum lagi waktunya, ada banyak sekali penjaga di sana. Kabut yang melahap jiwa di pintu masuk saja sudah cukup untuk membuatmu menderita. Lin Ning Sam melambaikan tangannya, tidak apa-apa. Setelah berkata demikian, dia mengabaikan semua larangan orang dan berjalan lurus menuju lautan jiwa yang patah. Oh, sulit membujuk hantu terkutuk dengan kata-kata yang baik. Harga kesombongan masa muda adalah harga kehidupan. Tidak masalah, banyak orang meninggal di tempat ini setiap tahun. Aku tidak bisa membujuk mereka. Aku benar-benar tidak bisa. Semua orang memandang Lin Ning Sam yang berjalan pergi. Di mata mereka, pemuda sombong itu tak ada bedanya dengan orang Matei. Namun, yang mengejutkan adalah, tepat saat badan Lin Ning Sam hendak menghantam air laut, laut jiwa yang rusiak yang mematehkan ini benar-benar mengeluarkan serangkaian teriakan. Seketika itu juga air laut pun otomatis terbelah menjadi 2 bagian, membentuk sebuah lorong, dan ujung lorong tersebut adalah gunung pemecah jiwa. Kelompok monster yang tak terhitung jumlahnya terhalang oleh lorong ini. Mereka menatap Lin Ning Sam dengan bingung dan takut. Ini, bagaimana ini mungkin? Di tepi pantai, semua orang memandang lintasan laut ini dan terkejut. Sebuah lorong benar-benar terbentuk di laut jiwa yang patah. Bagaimana ini mungkin? Saya telah tinggal di dekat sini selama 1000 tahun dan belum pernah melihat pemandangan seperti itu. Siapakah pemuda ini? Ya ampun, tadinya aku pikir orang ini sombong sekali, tapi tidak kusangka ternyata dia memang hebat. Saudaraku, hentikan. Sekarang aku terlihat seperti badut.
Di tengah laut, Mo Wuxin menatap lorong datar itu, tertegun sejenak, lalu dengan cepat memainkan manik ajaib itu dengan tangan kanannya, lalu berbalik. Ketika dia melihat, ada seorang pemuda dengan sikap yang luar biasa berjalan perlahan ke arahnya. Di balik topeng hantu itu, mata itu berkilat kebingungan tak terkira, diikuti oleh keterkejutan. Mo Wuxin menghentikan tunggangannya lalu melambaikan tangan ke Lin Ning. Pantai. Orang-orang yang menyaksikan segalanya memiliki spekulasi yang tak terhitung jumlahnya dalam pikiran mereka. Tunggu, apakah Kaisar Mo Wuxin sedang menunggu pemuda ini? Mungkinkah ketika dia menyapa seseorang saat pertama kali muncul, dia juga menyapa orang ini? Itu tidak benar. Siapapun yang bisa dianggap serius oleh Kaisar pastilah setidaknya seorang Kaisar abadi, kan? Tapi dari penampilan tulang anak ini, dia tampaknya baru berusia 18 tahun. Bagaimana mungkin? Katakan padaku, orang ini adalah Kaisar abadi. Seorang Kaisar abadi berusia 18 tahun. Siapa yang akan percaya jika Anda menceritakannya kepada orang lain? Anda tidak dapat meminta Kaisar-Kaisar ini untuk bereinkarnasi. Jadi begitu, tiba-tiba seorang bijak menepuk pahanya sendiri, menarik perhatian semua orang. Raja Dong berkata, hari ini adalah malam karnaval iblis. Selama bertahun-tahun, tidak ada seorang pun dari ras manusia kita yang mau pergi ke gunung jiwa yang patah. Selama bertahun-tahun, kita berselisih dengan para iblis, tetapi hari ini, seorang pemuda bersedia pergi ke gunung jiwa yang patah. Kaisar Mo Wuxin pasti melihat ini dan membuka jalan untuk membiarkannya pergi. Sambil berbicara, sang raja menatap ke langit dan berkata perlahan, era besar akan segera tiba, mungkin, umat manusia perlu bekerja sama dengan para iblis. Batu fotonya pecah. Bagaimana mungkin? Apakah aku membeli yang palsu? Di pantai Broken Souls, para biarawan melihat laut terbelah dan segera mengeluarkan batu foto mereka untuk merekamnya. Ini adalah pemandangan aneh yang tidak pernah terjadi selama ribuan tahun. Jika Anda memiliki lingkaran pertemanan, Anda dapat menyematkannya di bagian atas. Namun, tepat saat mereka mengeluarkan batu foto untuk merekam pemandangan ini. Bang bang bang. Satu persatu batu gambar itu meledak seketika, dan pecahannya berterbangan ke segala arah. Mengapa ini terjadi? Para biarawan tampak bingung. Seorang lelaki tua berkata dengan suara berat, apakah kalian idiot? Ada seorang kaisar di seberang lautan. Selama Kaisar Agung tidak mengambil inisiatif untuk menyetujui, batu gambar tidak dapat merekam apapun. Jika kamu memaksanya untuk merekam, itu akan terkontaminasi oleh karma, dan bukan batu itu yang akan pecah, tetapi kamu. Begitu kata-kata ini diucapkan, semua orang mengerti. Seorang lelaki gemuk kecil tertawa dan berkata, itu artinya kita membukanya dengan cara yang salah. Saya hanya merekam anak laki-laki ini dan laut yang memisahkan mereka. Apakah itu tidak apa-apa? Setelah itu, lelaki gemuk kecil itu mengeluarkan batu foto emas dan berkata, saya menghabiskan banyak uang untuk membeli ini. Batu ini dapat bertahan selama 1000 tahun. Jika saya sudah tua, saya akan menunjukkannya kepada anak cucu saya. Batu foto emas memancarkan sinar cahaya, mencoba merekam pemandangan di sekitarnya. Namun, momen berikutnya, hanya terdengar bunyi klik. Mula-mula muncul retakan pada batu foto, kemudian retakan tersebut makin membesar dan retakan tersebut menjadi rapat bagaikan jaring laba-laba. Sampai akhir, wah, batu foto itu hancur total. Kutu kupret, tangan bocah gendut itu tertusuk pecahan batu foto itu dan ia menghentakkan kakinya kesakitan. Bocah gendut itu menghisap darah dari jari-jarinya, menutupi tangannya dengan tangannya, dan menatap Lin Ning Sam di laut dengan ngeri. Orang-orang di sekitar pun bereaksi sama seperti si bocah gendut itu. Ini, batu gambar itu juga hancur ketika bersinar padanya. Mungkinkah dia juga seorang kaisar? Kulit kepala para pendeta itu terasa geli dan mereka berdiri di sana dalam keadaan linglung, seolah-olah membatu. Bagaimana ini mungkin? Seorang kaisar berusia 18 tahun. Kaisar termuda di benua kuno, kaisar paling berbakat. Saya heran, kok dia berani bicara soal menyeberangi lautan. Ternyata dia benar-benar seorang kaisar. Kaisar agung umat manusia dengan bakat tak terbatas. Seorang jenius lain dari umat manusia kita. Pada titik ini, ekspresi lelaki tua itu tiba-tiba berubah. Tidak, mengapa jenius kita pergi ke gunung jiwa patah? Apakah dia akan bergabung dengan klan iblis? Mustahil. Mendengar perkataan orang tua itu,
para pendeta manusia merasa sangat gelisah. Dia bilang dia punya sesuatu untuk dilakukan di Gunung Jiwa yang patah. Aku menyimpulkan bahwa dia akan mengusir setan. Ini adalah tugas Kaisar Agung ras manusia. Menaklukkan setan dan mengusir monster. Seorang pria memasukkan tangannya ke dalam saku celana dan mensibir, mudah untuk mengatakannya, yang di depan adalah Kaisar Iblis Wuxin, dan ada banyak kaisar di Gunung Jiwa yang patah. Meskipun pemuda ini adalah kaisar umat manusia, memasuki gunung pemecah jiwa pada saat ini sama saja dengan mencari kematian. Lautan jiwa yang hancur. Menatap gunung pemecah jiwa yang melayang di kejauhan, Lin Ning Sam sedikit mengernyit. Oh sial, aku belum pernah berjalan sejauh itu selama bertahun-tahun. Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mencapai gunung pemecah jiwa? Lin Ning Sam merasa sangat tidak bahagia. Ia telah berjalan lama sekali, tetapi ternyata ia hanya berjalan beberapa langkah saja. Jika dia terus melaju dengan kecepatan ini, hari akan gelap saat dia mencapai gunung pemecah jiwa. Tidak terbang. Aturan antar kaisar. Lin Ning Sam mensibir, hari ini, aku ingin melihat apakah aturan kaisar dapat membatasiku. Sambil berbicara, Lin Ning Sam menghentakkan kakinya. Sebuah kekuatan yang mengerikan melonjak ke atas dari telapak kakinya, dan Lin Ning Sam melompat tinggi ke udara, seluruh badannya melayang di udara. Tiba-tiba, langit yang tadinya biru tiba-tiba berubah gelap, dan awan-awan gelap bergulung dari jauh. Kekuatan petir yang dahsyat berkumpul di awan. Suara guntur yang memekakkan telinga terdengar di angkasa, bergema di seluruh dunia. Mo Wuxin menatap Lin Ning Sam yang terbang di langit, dan tak dapat menahan diri untuk melepas topeng hantu di wajahnya, menampakkan wajah muda. Ini juga merupakan pertama kalinya dunia melihat wujud aslinya. Badan langsing, rambut putih dan wajah awet muda. Jika orang-orang tidak melihat penampilan Mo Wuxin, mereka akan mengira dia adalah seorang kaisar muda. Apakah orang ini gila? Mo Wuxin sangat terkejut hingga tanpa sadar dia mengerahkan tenaga dengan tangan kanannya dan hampir menghancurkan manik ajaib di tangannya. Pantai, Nima, kaisar muda itu terlalu sombong. Ini zona larangan terbang. Jika kau berani terbang tanpa izin dari kaisar iblis dan monster, kau akan dihukum oleh surga. Seorang lelaki tua merasa sangat sedih. Mereka yang memiliki aturan seperti itu di sekitar laut jiwa yang patah pasti telah belajar pelajaran yang dipelajari melalui darah dan air mata. Ketika gunung pemecah jiwa pertama kali dipindahkan ke laut, banyak kaisar umat manusia tidak senang dengan para iblis. Mereka terbang ke gunung pemecah jiwa, ingin membunuh iblis di sana. Kaisar iblis melihat bahwa tidak mudah bagi mereka untuk berlatih dan mencoba membujuk mereka untuk tidak pergi. Akan tetapi, sang kaisar manusia tidak memberikan mereka muka dan akhirnya mereka pun dihukum mati oleh malapetaka surgawi. Rekan Taois, tolong jangan terbang lagi. Peraturan di sini melarang terbang. Memaksa diri untuk lepas landas akan memicu hukuman ilahi. Seorang kaisar tua tiba-tiba muncul di tengah kerumunan dan berbicara kepada Lin Ning. Lin Ning Sam menoleh sedikit, dan informasi pihak lain segera muncul di panel sistem. Hukuman surgawi. Lin Ning Sam membungkuk kepada pihak lain dan berkata, terima kasih atas saranmu, senior. Namun, waktuku terbatas. Aku akan pergi ke Gunung Jiwa yang patah untuk menyelesaikan urusanku dan kemudian kembali. Sambil bicara dia menatap ke langit. Bagaimana dengan hukuman dari surga? Lin Ning Sam menunjuk ke langit dengan satu tangan, kalau begitu biarkan dia datang. Kata-kata itu jatuh. Sebuah bencana turun dari langit dengan kekuatan untuk menghancurkan dunia. Kilatan petir pun menyusul, seakan hendak memberi pelajaran pada bocah kasar ini. Sudah berakhir, sudah berakhir. Orang ini benar-benar mendatangkan hukuman dari para dewa. Kutu kupret, kaisar muda itu terlalu sombong. Aku belum pernah melihat kaisar yang begitu sombong yang berani bersikap tidak hormat kepada kesengsaraan surgawi. Para pendeta telah mendengar cerita tentang kesengsaraan surgawi sejak masa kanak-kanak. Tidak peduli apakah mereka adalah pendeta tingkat rendah atau kaisar agung, mereka semua kagum terhadap kesengsaraan surgawi. Di atas laut, Mo Wuxin memandang Lin Ning Sam dengan senyum di wajahnya, dan tawa kecil keluar dari mulutnya yang terangkat. Kaisar muda, apakah Anda tidak takut dengan malapetaka surgawi? Oh, benar juga, jika kamu takut akan malapetaka surgawi, berarti kamu menyerah padanya. Sekalipun kamu adalah kaisar agung, di matanya kamu tetaplah seorang budak.
Jika kamu tidak berlutut dan tidak takut, maka kamu tidak akan menjadi budak. Di bawah langit biru, memandangi jatuhnya lautan guntur dan malapetaka surgawi. Lin Ning Sam berteriak dengan suara berat, keluar. Saat suara dingin ini keluar, bencana surgawi yang murka itu tiba-tiba berhenti. Dunia kembali damai. Satu kata untuk mengusir hukuman surgawi. Kutu Kupret, apakah ini kaisar muda? Dia sangat menakutkan. Saya jadi bingung. Bahkan kaisar pun tidak bisa melakukan ini. Dia hanya mengucapkan sepatah kata dan malapetaka itu lenyap. Mungkinkah dia putra surga, atau inkarnasi dari surga? Dia sangat mengagumkan di usia yang begitu muda. Di laut, setelah menyaksikan Lin Ning Sam mengusir malapetaka surgawi hanya dengan satu kata. Sekalipun dia seorang kaisar, Mo Wuxin tidak dapat menahannya lagi. Mungkinkah dia hanya seorang kaisar yang menyamar? Jarinya terus mengusap manik ajaib itu. Mo Wuxin menatap manik ajaib itu. Semakin cemas ekspresinya, semakin cepat tangannya bergerak. Tidak, mengapa lintasannya menyimpang dari yang saya hitung? Mengapa saya tidak dapat menghitung lintasannya lagi? Saya Mo Wuxin. Mo Wuxin melepas topeng hantunya dan menyapa Lin Ning Sam sambil tersenyum, lalu berkata, bolehkah aku tahu namamu? Kamu dari mana? Lin Ning, Sekte Qingyun. Mendengar jawaban anak laki-laki itu, Mo Wuxin tampak terkejut. Dia membelai manik ajaib itu dan menggumamkan serangkaian mantra tak jelas. Sekte Qingyun, Lin Ning. Apakah Lin Ning Sam yang menjadi berita utama di benua kuno beberapa waktu lalu? Mendengar ini, Lin Ning Sam bertanya dengan bingung, apakah aku terkenal? Mo Wuxin tersenyum dan berkata, beberapa hari yang lalu, Sekte Xuanming mengumumkan kepada dunia ajaran sejati generasi mereka saat ini, dan membiarkan dunia menyaksikan perjanjian 3 tahun tersebut. Orang itu dari Sekte Qingyun. Ternyata itu kamu, rekan Tao. Mo Wuxin salah perhitungan. Saat pertama kali muncul di Laut Jiwa yang Patah, ia menemukan keistimewaan Lin Ning Sam melalui manik ajaib. Setelah perhitungan kasar, dia yakin bahwa Lin Ning Sam adalah bintang cemerlang yang sedang bersinar di kalangan umat manusia. Akan tetapi, ini hanya terbatas pada kultivasi Kaisar Agung yang sempurna. Namun, perhitungan Mo Wuxin terganggu oleh adegan di mana Lin Ning Sam menangkal malapetaka surgawi hanya dengan satu kata. Perjanjian 3 tahun, pasti saya yang pilih. Lin Ning Sam tidak menyembunyikan apapun. Dengan kekuatan bertarungmu yang tak terkalahkan, mengapa kau perlu bersembunyi saat keluar? Saudaraku Lin, sebagai seorang jenius dari ras manusia, apakah kamu akan memeriksa jurang iblis 10.000 meter milik kami? Mo Wuxin bercanda. Lin Ning Sam melambaikan tangannya, aku akan mengambil sesuatu. Baiklah, kalau begitu, ikutlah denganku. Mo Wuxin mengeluarkan topeng perunggu dan menyerahkannya kepada Lin Ning Sam sambil tersenyum, pakai ini, energi iblis yang tak terhitung jumlahnya akan menyelimutimu dan menyembunyikan auramu. Meskipun aku menyambutmu untuk memasuki jurang iblis, akan selalu ada orang-orang sok tahu di sana yang penuh dengan kebencian terhadap umat manusia. Terima kasih. Lin Ning Sam mengambil topeng itu dan mengenakannya di wajahnya. Meskipun begitu, dia tidak takut pada kaisar atau raja di jurang iblis. Tapi, kalau dia datang ke sini, selama tidak ada yang mengganggunya, lebih baik dia menjauhi masalah. Ayo, aku akan memimpin jalan. Mo Wuxin melompat dari kuda, menuntun kudanya, dan keduanya berjalan berdampingan. Ya dewa, Kaisar Zun benar-benar pergi bersamanya. Di tepi pantai pemecah jiwa, setelah banyak pembudidaya manusia melihat pemandangan ini, segala macam rumor langsung menyebar. Tidak mungkin, dia adalah kaisar muda ras manusia kita. Mengapa dia harus bergaul dengan setan? Apakah dia telah ditangkap kembali oleh Mo Wuxin? Apakah dia pergi ke gunung jiwa yang patah untuk menyerah kepada iblis? Aku tahu akan seperti ini. Bagaimana mungkin seorang pemuda memiliki tingkat kultivasi yang begitu tinggi? Bahkan Kaisar Pedang tidak pernah mencapai bakat seperti itu. Menurutku, dia diam-diam bersekongkol dengan para iblis dan mempraktikkan metode iblis. Sekarang dia sudah lebih kuat, dia bahkan tidak mau bertindak lagi. Ketika semua orang melihat Lin Ning Sam berjalan memasuki Gunung Jiwa Patah bersama Mo Wuxin, kebanyakan dari mereka mengira bahwa dia telah mengkhianati umat manusia. Tidak ada jalan keluarnya, itulah kecemburuan. Sulit untuk tidak iri padanya karena memiliki tingkat kultivasi seorang kaisar di usia yang begitu muda.
Kalau tidak bisa mendapatkannya, fitnah saja. Tentu saja ada beberapa orang yang tidak setuju dengan pandangan ini. Apa yang kau tahu? Semua rumor itu berawal dari dirimu. Dia adalah kebanggaan ras manusia kita. Bagaimana mungkin dia bisa bergaul dengan iblis? Bukankah dia mengatakan bahwa dia akan pergi ke gunung jiwa yang patah untuk melakukan sesuatu? Sebagai kaisar umat manusia, satu-satunya hal yang bisa dia lakukan ketika memasuki gunung jiwa yang patah adalah mengusir setan dan monster. Kamu bukan kaisar, bagaimana kamu tahu dia tidak akan memberontak saat berhadapan dengan banyak sekali iblis? Maksudnya, sekuat apapun dia, bisakah dia lebih kuat dari kaisar? Jangan lupa, hari ini adalah malam karnaval iblis, dan mungkin ada seseorang yang ingin menangkap kaisar muda. Kaisar yang tak berperasaan. Di luar gunung pemecah jiwa, seorang pria berbaju zirah perak dan memegang tombak berwarna merah darah membungkuk hormat kepada Mo Wuxin. Kaisar, tunggu sebentar. Tepat saat mereka berdua hendak memasuki gunung, penjaga itu berkata dengan suara yang dalam. Kaisar, Anda dapat memasuki gunung pemecah jiwa, tetapi orang di sebelah Anda adalah seorang manusia jenius, dia tidak dapat memasuki gunung pemecah jiwa. Aku lupa, Mo Yan. Mo Wuxin terkekeh dan berkata, sebagai pengawal pribadi Kaisar Abadi, wajar jika Anda bisa melihat wajah asli di balik topeng ini. Namun, orang ini adalah teman dekatku. Dia telah mencapai kultivasi sempurna seorang Kaisar Agung sebelum dia berusia 20 tahun. Kamu telah mengenalku selama bertahun-tahun, jadi tolong bantu aku. Pengawal pribadi Mo Yan berkata dengan jujur, saya minta maaf, Kaisar Wuxin, karena telah mempermalukan Anda. Namun, menurut peraturan, hanya iblis dan monster saja yang dilarang memasuki gunung pemecah jiwa dan jurang iblis 10.000 kaki. Setelah ditolak di depan umum, tidak ada kemarahan di wajah Mo Wuxin. Dia dan Mo Yan telah saling kenal selama 5.000 tahun dan mengetahui karakter masing-masing. Sebagai pengawal pribadi Kaisar Abadi, Mo Yan bertindak sesuai aturan dan bukan manusia. Itulah sebabnya, pada malam karnaval iblis, Kaisar Abadi akan membiarkan Mo Yan secara pribadi menjaga pintu masuk. Pada tahun-tahun awal, banyak kaisar manusia mencoba memasuki jurang iblis. Akibatnya, begitu dia keluar dari gunung, dia dikalahkan satu persatu oleh Mo Yan. Bagaimana jika saya harus masuk? Lin Ning Sam tiba-tiba berkata. Tombak berwarna merah darah bersiul saat energi iblis meledak keluar dari badan, mengalir ke lengan dan berkumpul di tombak. Mo Yan menatap Lin Ning Sam tanpa ekspresi, jika kau bersikeras memasuki gunung pemecah jiwa, hasilnya adalah kematian. Dia mengayunkan tombak berwarna merah darah itu lalu menancapkannya ke tanah. Mo Yan seperti dewa perang, dan aura tak terkalahkan tiba-tiba melesat ke langit. Kamu mampu menyeberangi laut jiwa yang rusiak dan datang ke sini, yang membuktikan bahwa kamu cukup kuat. Tetapi, ini adalah gunung pemecah jiwa. Yang paling dibutuhkan di sini adalah Kaisar Agung. Setelah mengatakan itu, Mo Yan berbalik dan menatap Mo Wuxin. Mo Wuxin melingkarkan lengannya di bahu orang itu dan berkata, Ayan, jangan terlalu kaku. Kamu dan aku berteman. Bukankah teman-temanku adalah teman-temanmu? Karena kita semua berteman, tolong beri saya sedikit kemudahan. Tuan Lin hanya datang ke sini untuk melakukan sesuatu dan akan pergi setelah selesai. Melihat ini, Lin Ning Sam berkata pada dirinya sendiri. Itu memang sesuatu yang ingin kulakukan. Aku ingin meminjam tulang dewa dari Phoenix, Kaisar Abadi. Jika memungkinkan, aku juga akan mengambil harta paling berharga milik klan iblis, rumput pemecah jiwa. Setelah dipeluk sebentar, Mo Yan teringat bahwa dia sedang bekerja dan segera menepis lengan orang itu. Wuxin, Kaisar Abadi memintaku untuk melindungi gunung jiwa yang patah hari ini. Aku sedang bekerja. Sudah berapa kali kukatakan padamu bahwa kita harus membicarakan posisi kita saat bekerja. Tolong panggil aku pengawal pribadi Mo Yan. Mo Yan melirik temannya. Mo Wuxin masih tersenyum, menatapnya dengan seringai. Lupakan saja, lupakan saja. Aku tahu orang macam apa kamu. Kalau aku tidak setuju, kamu akan terus menggangguku. Baiklah, kalau begitu kami akan masuk. Setelah berkata demikian, Mo Wuxin hendak membawa Lin Ning Sam ke gunung pemecah jiwa. Tombak berwarna merah darah tiba-tiba muncul di depan mereka berdua. Mo Yan berkata dengan suara yang dalam, biarkan dia mengalahkanku, dan dia bisa memasuki gunung pemecah jiwa. Jika aku tidak menang,
Aku tidak akan membunuhnya. Dia hanya bisa kembali ke jalan yang sama seperti sebelumnya. Mata Mo Wuxin membelalak, sudut mulutnya sedikit terangkat, dan dia berkata dengan heran, sudah ribuan tahun, aku tidak menyangka kamu akan tercerahkan. Sambil berbicara, dia menarik Lin Ning Sam ke samping dan berbisik, apakah kamu ingin aku memberitahumu di mana kelemahannya? Wajah Mo Yan menjadi gelap. Aku telah menemani Kaisar Abadi dalam pertempuran selama 10.000 tahun. Apakah menurutmu aku bisa mendengar apa yang baru saja kau katakan? Apakah orang ini masih temanku? Lin Ning Sam berkata perlahan, terima kasih, tapi aku tidak perlu tahu kelemahannya. Begitu dia selesai bicara, Lin Ning Sam tiba-tiba menamparkan dengan telapak tangannya. Rumput. Mo Yan mengumpat dengan marah, apakah para jenius ras manusia masa kini telah belajar cara menyerang secara diam-diam? Hati-hati, nak, tembakanku ini sangat cepat. Teknik pembunuhan bayangan penjara instan. Raungan keras terdengar di dalam hatinya. Mo Yan melatih keterampilannya, dan bayangan iblis muncul di badannya. Setelah diamati lebih dekat, ternyata bayangan iblis ini memiliki tingkat kultivasi Kaisar Abadi yang sama dengannya. Wah, aku sudah membuat konsesi. Ini konsesi terbesarku. Mo Yan berkata dengan dingin, jika kau ingin memasuki gunung pemecah jiwa, maka gunakan seluruh kekuatanmu. Setelah melihat Mo Yan memperagakan jurusnya, Mo Wuxin menyipitkan matanya sedikit dan berpikir, orang ini, jurus pertamanya adalah jurus besar. Mo Wuxin akrab dengan teknik pembunuhan bayangan penjara instan. Ini adalah jurus pamungkas Mo Yan. Dia pernah menggunakan jurus ini untuk mengalahkan 15 kaisar manusia di luar gunung pemecah jiwa. Para kaisar itu bahkan tidak sempat bereaksi sebelum mereka mati di bawah senjata Mo Yan. Aku benar-benar ingin tahu bagaimana seseorang yang berada di luar perhitunganku dapat menghadapi serangan kekuatan penuh Mo Yan. Sambil membelai manik ajaib itu dengan tangan kanannya, Mo Wuxin berdiri di samping dan menonton sambil tersenyum di wajahnya. Wah, kamu tidak berencana menggunakan senjatamu. Mo Yan berkata dengan suara yang dalam, pedang tidak punya mata, aku tidak akan membiarkanmu pergi. Silakan saja, tidak perlu senjata, satu telapak tanganku sudah cukup. Lin Ning Sam berkata perlahan. Mulutnya besar sekali. Mo Yan mensibir. Ini adalah pertama kalinya dalam puluhan ribu tahun dia melihat seorang pemuda yang begitu sombong. Hai, tangan kanannya hanya gemetar sedikit, lalu tombak berwarna merah darah pun meletus. Tiba-tiba, ruang di sekitar Lin Ning Sam mulai terdistorsi. Tidak ada waktu untuk bereaksi, dan bahkan tidak ada waktu untuk melihat saat Mo Yan melancarkan gerakan, serangannya sudah tiba. Kekuatan dari puncak Kaisar Abadi memadat menjadi satu titik dan menunjuk langsung ke dahi Lin Ning. Bahkan Kaisar tidak akan berani menganggap enteng langkah ini karena kekuatannya. Terlalu lambat. Bagi Kaisar sempurna biasa lainnya, langkah ini pasti akan menyebabkan kematian, tetapi bagi Lin Ning, itu terlalu lambat. Lin Ning Sam mengulurkan tangannya dan menunjuk ke depan. Momen berikutnya, angin kencang bertiup di jari-jari Lin Ning, dan Lin Ning Sam mencubitnya dengan ringan. Ledakan. Petik 1. Bagaimana itu mungkin? Ekspresi Mo Yan tiba-tiba berubah. Bagaimana mungkin teknik pembunuhan bayangan penjara instan milikku bisa dengan mudah dipatahkan olehnya? Apa bedanya apa yang dia lakukan tadi dengan menunggu kematian? Bagaimana dia bisa menilai kemampuan tombakku dalam sekejap? Di sisi lain, Lin Ning Sam tersenyum dan berkata, teknik pembunuhan bayangan penjara instanmu cukup cepat. Kekuatan luar biasa yang dikumpulkan oleh identitas yang tak terhitung jumlahnya akhirnya terkondensasi menjadi titik kecil. Dengan jurusmu ini, jika orang kuat di puncak Kaisar Abadi tidak mengenalnya, aku khawatir dia tidak akan mampu menahannya. Tapi sayangnya, kau bertemu denganku. Ketika trik terkenalnya berhasil dipatahkan, Mo Yan pun meledak dalam semangat juangnya. Setelah bertahun-tahun, kamulah orang pertama yang mampu mematahkan trikku di level ini. Dia memandang Mo Wuxin, Wuxin, orang yang kamu temukan sungguh baik. Mo Yan melintas dan muncul di depan Lin Ning, lihat senjatanya. Ekspresi wajah Lin Ning Sam kosong, dan alam ilahi tertinggi pun langsung terbuka. Wilayah dewa menyelimuti Mo Yan, dan wilayah kekuasaannya langsung jatuh ke tingkat kesempurnaan Kaisar Agung. Kekuatanku, merasa lebih dari 70% kekuatan di badannya telah hilang. Kelopak mata Mo Yan berkedut liar dan dia menatap Lin Ning Sam dengan ngeri. Lin Ning Sam tersenyum tipis dan langsung menepukkan tangan kanannya.
Mo Yan ingin menghalangi, tetapi ternyata kecepatannya selambat siput. Dia melihat dengan mata kepalanya sendiri saat tamparan Lin Ning Sam jatuh di wajahnya selangkah demi selangkah. Ledakan. Suara tamparan yang keras bergema di antara langit dan bumi. Ledakan. Badan Mo Yan terlempar mundur, jatuh ke tanah, dan menciptakan lubang besar. Ketika debu mulai mereda, Mo Yan berdiri dari lubang itu, badannya tertutup debu. Mula-mula kilatan cahaya dingin melintas di depan matanya, kemudian sebilah pedang panjang melesat lurus ke arahnya, dan akhirnya berhenti dengan stabil 10 cm dari matanya. Kamu kalah. Lin Ning Sam berkata perlahan. Aku kalah. Terima kasih karena tidak membunuhku. Mo Yan bersedia mengakui kekalahan. Mo Wuxin, yang menyaksikan semuanya, mengenakan kembali topeng hantu di wajahnya untuk menyembunyikan ekspresi terkejut di wajahnya. Mengapa kultivasi Ayan tiba-tiba turun ke kesempurnaan Kaisar Agung? Mo Wuxin sangat bingung dan menatap telapak tangannya. Baru saja, aku juga merasakan kehilangan kekuatanku. Dia menatap Lin Ning Sam dengan heran, kekuatan macam apa yang dimilikinya. Dia bahkan bisa memengaruhi seorang kaisar sepertiku. Jika hanya Mo Yan yang tingkat kultivasinya telah mencapai tingkat sempurna Kaisar Agung, Mo Wuxin tidak akan terlalu terkejut. Tapi dia sendiri adalah kaisar. Dia benar-benar dihancurkan oleh Lin Ning. Mungkinkah domain Kaisar Agungnya akan menurunkan kultivasi seseorang? Mo Wuxin menghela napas, jika aku melawannya secara langsung, bukankah aku harus menggunakan kekuatan Kaisar Agung untuk melawannya secara langsung? Memikirkan hal ini, Mo Wuxin menggelengkan kepalanya. Setelah dengan cepat menyesuaikan emosinya, Mo Wuxin menatap Lin Ning Sam dan berkata, teman kecil Lin, kali ini kamu telah menunjukkan semua kemampuan Kaisar Agung. Apakah kamu tidak takut kami akan menanggapimu? Lin Ning Sam memegang kepalanya dengan kedua tangannya dan berkata dengan tenang, tidak masalah. Bagaimana kau tahu aku tidak punya rencana cadangan lainnya? Ayo, saatnya pergi ke pegunungan dan melihat jurang iblis 10.000 kaki. Setelah lama memandangi kepergian dua orang itu, Mo Yan akhirnya mengalihkan perhatiannya kembali ke tombak di tangannya. Apakah saya gemetar? Mo Yan membuka dan mengepalkan tangan kanannya, dan berkata dengan penuh emosi, setelah bertahun-tahun, ini pertama kalinya aku mencium bau kematian. Terserahlah. Dunia luar tidak dapat diprediksi. Era besar akan segera tiba. Aku sudah berada di sini selama bertahun-tahun, jadi wajar saja jika badanku berkarat. Di Gunung Pemecah Jiwa, angin dingin bertiup kemana-mana. Jika diperhatikan lebih seksama, banyak sekali mahiat kaisar-kaisar besar tergeletak di tanah. Setelah seorang kultivator menjadi kaisar, badannya melampaui badan manusia biasa. Tulang kaisarnya tidak akan rusak bahkan setelah ribuan tahun diterpa angin dan hujan, dan masih memancarkan aura Kaisar Agung. Mereka semua adalah kaisar manusia yang menerobos ke Gunung Pemecah Jiwa sebelumnya. Mo Wuxin berkata, namun, setelah Kaisar Abadi mengirim Ayan untuk menjaga di sini, tidak ada kaisar manusia lain yang masuk ke sini kecuali kamu. Ada jurang setan setinggi 10.000 kaki di depan. Saat kau berkata untuk melakukan sesuatu, maksudmu adalah masuk ke dalamnya, kan? Lin Ning Sam menatap ke bawah, ke jurang yang gelap gulita, dan tampak seolah-olah ada sepasang mata hantu jahat yang sedang menatapnya. Kalau orang lain yang ditatap oleh mata ini, mungkin mereka akan langsung ketakutan setengah mati. Belum lagi suara ratapan yang datang dari kedalaman jurang iblis terdengar sangat menyeramkan. Akan ada energi iblis yang kuat menyebar di permukaan jurang iblis, dan bahkan Anda, Kaisar Manusia, tidak akan mampu menahannya. Mo Wuxin melambaikan tangannya, naiklah ke tungganganku, kau bisa memasuki jurang iblis 10.000 kaki dengan aman. Begitu dia selesai berbicara, Mo Wuxin melihat Lin Ning Sam jatuh ke jurang iblis dengan tangan terbuka. Orang ini, jauh di dalam jurang iblis. Di sini roh-roh jahat berkeliaran dan patung-patung megah berdiri. Di tanah datar, para kaisar dan orang kuat dari dua ras iblis berkumpul. Semuanya, era besar akan segera tiba. Inilah saatnya bagi kita, dua suku iblis dan monster, untuk berjuang mencapai puncak. Orang-orang manusia terkutuk itu akhir-akhir ini banyak melompat-lompat. Biarkan mereka berteriak sebentar. Setelah beberapa saat, mereka tidak akan bisa berteriak lagi. Jika kau bertanya padaku, kita harus membunuh semua orang di benua kuno dan merebutnya terlebih dahulu sebelum orang-orang tua itu bangkit kembali. Tiba-tiba seorang kaisar mengangkat kepalanya dan berkata dengan heran,
Siapa dia? Apakah dia gila? Jatuh dari ketinggian 10.000 kaki. Apakah dia tidak takut energi jahat akan menggerogoti badannya dan mencabik-cabiknya? Bahkan penduduk asli kedua suku iblis itu tidak berani berhadapan langsung dengan roh jahat yang tidak terkendali dan tidak membedakan kawan maupun lawan. Semua orang mendongak dan terkejut. Saya melihat seorang pemuda jatuh dari ketinggian ribuan kaki. Dia langsung jatuh ke tanah. Ledakan, debu mengepul. Siapakah jenderal ini? Dia sangat ganas. Saya telah hidup hampir sepanjang hidup saya, tetapi ini adalah pertama kalinya saya melihat seseorang melompat ke jurang. Di dalam jurang iblis sedalam 10.000 kaki, para pria kuat dari ras iblis dan monster saling berpandangan dengan bingung. Jurang iblis 10.000 kaki telah ada selama bertahun-tahun, tetapi ini adalah pertama kalinya mereka melihat seseorang muncul dengan cara seperti ini. Tahukah Anda, energi jahat di sini tidak membedakan antara kawan dan lawan. Bahkan Raja Iblis, tanpa menggunakan alat peraga atau formasi khusus, akan diserang oleh roh jahat, sehingga membahayakan nyawanya. Namun, orang ini malah terjun begitu saja seperti ini. Kamu gila. Ketika debu mulai mereda, semua orang melihat seorang pemuda berjalan keluar dari lubang besar itu. Lengan bajunya agak kotor. Lin Ning Sam dengan lembut menepis debu di pakaiannya dan menatap banyak kaisar sambil tersenyum di wajahnya. Mengapa kalian begitu terkejut, wahai kaisar-kaisar agung? Aku berpikir, jurang iblis 10.000 kaki ini tidak terlalu tinggi, dan energi iblisnya cukup spiritual, belumkah kau mencobanya? Setelah kata-kata ini diucapkan, banyak kaisar tampak muram. Wah, malam karnavalnya belum mulai, kenapa kamu sudah gila sekarang? Apa kita khawatir dengan ketinggian ini? Apa kita takut dengan roh-roh jahat ini? Saat dia berbicara, seorang kaisar iblis langsung muncul di depan Lin Ning. Wah, apakah ini topeng perunggu Kaisar Wuxin? Apakah kamu bawahannya? Kaisar Iblis memandang Lin Ning Sam dari atas ke bawah. Jika bukan karena sifat khusus topeng perunggu, dia pasti ingin melepas topeng itu untuk melihat apa yang ada di balik topeng itu. Kamu tidak diserang oleh roh jahat. Lin Ning Sam mengangkat bahu, saya tidak pernah diserang oleh roh jahat itu. Dia memikirkannya matang-matang dalam benaknya, dan tepat saat dia terjatuh ke dalam jurang, energi iblis di lorong itu mulai menimbulkan kerusuhan. Awalnya, Lin Ning Sam mengira dirinya akan diserang oleh roh-roh jahat ini. Namun, ia tidak menyangka roh-roh jahat itu akan bermain-main nakal di sekitarnya seperti anak kecil. Terkadang dia menarik pakaian Lin Ning, terkadang dia ingin menyentuh topeng perunggu. Selain itu, tidak ada yang istimewa. Kapan Kaisar Wuxin memiliki bawahan seperti ini? Para kaisar dari dua ras iblis dan monster saling berbisik. Panggilan, sebuah bayangan gelap datang dari kejauhan dan langsung menuju ke arah Lin Ning. Lin Ning Sam perlahan mengangkat tangannya dan menangkap bayangan hitam itu. Kalau diperhatikan lebih teliti, ternyata itu adalah kepala. Kepalanya terlihat sangat aneh. Tidak seperti manusia, ia tidak memiliki wajah, hanya dua baris taring yang tebal dan tajam. Wah, kamu cocok jadi kaisar baru, kan? Ini hadiah untukmu. Setelah kamu meminum darah di dalamnya, itu akan membantumu meningkatkan kultivasimu secara bertahap. Di kejauhan, seorang laki-laki dengan rambut acak-acakan dan pakaian compang camping mengupil, mengambil kendi anggur dan meneguknya banyak-banyak. Dia menyeka sudut mulutnya dengan lengan bajunya dan berkata sambil tersenyum, jangan remehkan kepala ini sangat berharga. Orang-orang seperti kita paling-paling hanya bisa mencicipinya 2 kali. Saat kau menjadi kaisar abadi, kau bisa mencicipi bagian kedua. Itu akan sangat membantumu di masa depan. Lin Ning Sam menundukkan kepalanya dan menatap kepala aneh di tangannya, dia benar-benar tidak sanggup memakannya. Benda ini terlihat sangat jelek, mengapa begitu populer? Itu sangat jelek. Saya pikir pria India di sebelah mungkin menyukainya. Tapi, tidak ada lubang. Ia menembus setiap lubang. Pria yang ceroboh itu melihat bahwa Lin Ning Sam masih enggan makan dan bertanya, ada apa? Kamu tidak tahu cara makan. Oh, si tua Wuxin itu, dia menghilang begitu saja setelah masuk, dan dia bahkan tidak mengajarimu. Hati-hati, anak kecil. Lelaki ceroboh itu tiba-tiba mengubah kepalanya dan berkata sambil tersenyum, ini adalah yang ketiga yang telah aku peroleh sejak memasuki alam kaisar. Sambil berbicara, dia mengerahkan energi iblis dalam badannya,
dan energi iblis yang mengerikan itu segera menyapu kepala itu ke udara. Pria ceroboh itu melambaikan tangannya, lalu kekuatan mengerikan menimpa kepalanya. Momen berikutnya, terdengar suara ledakan keras. Kepalanya terkoyak-koyak, dan seberkas saripati darah melayang di udara. Lampu merah berdarah itu menarik perhatian banyak orang. Lin Ningsam merasakan bahwa keserakahan tampak di mata setiap kaisar iblis di sekitarnya. Namun, pandangan serakah itu segera lenyap. Lelaki yang ceroboh itu menelan saripati darah itu ke hidungnya dengan ekspresi senang, merasakan kehangatan di sekujur badannya, lalu melolong panjang ke arah langit. Tak lama kemudian, tanda-tanda misterius muncul di badannya, dan anggota badannya membengkak dan berlumuran darah, seolah-olah dia telah mengonsumsi steroid. Suara setan kuno mengelilingi laki-laki ceroboh itu. Haha, nak, aku sudah menunjukkannya padamu, lakukan saja. Pria jorok itu berkata, jangan remehkan kepala ini. Kamu baru saja memasuki alam kaisar. Kamu mungkin perlu menggunakan seluruh kekuatanmu untuk menghancurkannya dan mengeluarkan esensi di dalamnya. Malam karnaval setan, setahun sekali. Terakhir kali, pria ceroboh itu tidak pernah melihat Lin Ning. Dia juga tidak pernah mendengar Mo Wuxin mengatakan bahwa dia memiliki bawahan di sekitarnya. Oleh karena itu, ia berspekulasi bahwa Lin Ningsam seharusnya menjadi kaisar baru. Dia baru saja selesai berbicara. Lin Ningsam mengayunkan telapak tangannya, seperti sedang memotong semangka dengan tangan kosong. Suara renyah terdengar. Sebuah bola saripati darah tiba-tiba melayang di dalamnya. Lin Ningsam mengulurkan tangannya dan menangkap saripati darah. Dalam sekejap, Demon Abyss yang berisik pun terdiam. 2 detik kemudian, tidak kawan, kau menghancurkannya dengan satu telapak tangan. Apakah benda ini semudah itu dihancurkan? Bahkan aku, Kaisar Abadi, harus menggunakan 50% kekuatanku untuk menghancurkannya. Hei, pemabuk tua, apakah kamu mabuk dan melemparkan barang palsu itu padanya? Para kaisar mengalihkan pandangan mereka kepada pria yang jorok itu. Pria itu hendak menelan tegukan terakhir anggurnya ketika ia melihat setetes anggur hendak jatuh ke tanah dari mulut botol. Dia segera menjulurkan lidahnya untuk menangkapnya. Kau pasti bercanda, aku bisa minum banyak tanpa mabuk. Bahkan jika aku minum denganmu selama setahun, aku tidak akan mabuk. Pria ceroboh itu menatap Lin Ningsam dengan mata berbinar, seolah-olah dia telah melihat harta karun. Matanya tidak pernah secemerlang ini sebelumnya, kecuali saat ia bertemu dengan anggur berusia ribuan tahun. Wah, kekuatanmu sungguh luar biasa. Kekuatanmu sungguh mengerikan setelah menjadi kaisar. Kekuatanmu jauh lebih hebat dari para pendahulumu. Kenapa kau tidak berhenti mengikuti Mo Wuxin dan ikuti aku saja? Bersama-sama kita bisa membangun sebuah kerajaan, dan aku akan memberimu kerajaan, harta, dan wanita cantik. Aku hanya menginginkan anggur. Bagaimana? Lin Ningsam mengabaikan undangan pihak lain dan dengan cepat menelan esensi darah. Jika aku tidak melahap saripati ini, aku khawatir para kaisar di sekitar akan merebutnya. Karena saripati darah cepat dicerna dalam badan. Mata yang jernih itu tiba-tiba berubah menjadi merah, dan semburan suara-suara jahat terdengar di telinganya. Lin Ningsam sepertinya melihat bahwa dia berada di medan perang kuno yang tidak diketahui, dengan monster-monster yang sangat kuat di sekelilingnya. Serangkaian serangan mengerikan meletus di sekitar Lin Ning. Kekuatan penghancurnya begitu besar sehingga muncul riak-riak di angkasa. Kekosongan itu hancur satu demi satu lalu ditata ulang dan dipulihkan. Tiba-tiba, suara sistem membawa Lin Ningsam kembali ke layar. Selamat kepada tuan rumah karena telah menyerap darah Dewa Iblis kuno. Pemahaman keterampilan Dewa Iblis kuno, seni iblis menelan surga. Catatan, Dewa Iblis kuno tidak ada di dunia ini. Jadi warisan dunia yang diperoleh tuan rumah tidak termasuk seni iblis pemakan surga. Berhasil memahami seni iblis menelan surga. Selamat kepada tuan rumah karena telah memahami seni iblis menelan surga. Saat suara sistem itu berakhir, potongan pengetahuan yang tak terhitung jumlahnya tentang seni bela diri mengalir ke dalam pikiran Lin Ning. Badannya bergetar pelan, seakan tersapu oleh kekuatan tak kasat mata. Saat pengetahuannya tertanam sangat dalam, Lin Ningsam menemukan kengerian seni iblis pemakan surga. Origin Devouring, tuan rumah dapat melahap esensi seorang kultivator dengan fisik atau bakat khusus melalui sihir, dan mengambil kemampuan mereka untuk dirinya sendiri, atau bahkan mensimulasikan karakteristik fisik pihak lain. Sasaran melahap tidak terbatas pada para kultivator,
urat nadi spiritual langit dan bumi, semuanya bisa menjadi mangsa. Kemampuan melahap inangnya dibagi menjadi beberapa tahap. Makin tinggi tahapannya, makin kuat kemampuan melahapnya. Bila mencapai level tertentu, inti bintang pun dapat dilahap. 2. Setelah mengonsumsi cukup esensi, janin iblis akan mengembun di badan inangnya. Saat janin iblis itu dewasa, ia akan berubah menjadi klon, yang dapat bertindak secara mandiri dan mencari target yang dapat ditelan oleh inangnya, dan akhirnya mengumpulkan esensinya ke dalam badan utama. Merasakan munculnya seni iblis pemakan surga dalam benaknya, Lin Ning Sam terkejut. Setelah menelan asal-usulnya, dia menjadi begitu kuat sehingga dia bahkan bisa menelan bintang-bintang. Keterampilan semacam ini membuatnya merasa sangat bersemangat. Namun tak lama kemudian, Lin Ning Sam pun menjadi tenang. Tenang. Pada saat ini, dia berada di jurang iblis, dikelilingi oleh kaisar-kaisar yang kuat, dan bahkan perubahan sekecil apapun dalam ekspresinya dapat dilihat oleh mereka. Tidak kekurangan kaisar abadi di sini, dan bahkan kaisar mungkin bersembunyi di antara mereka, seperti pemabuk tua yang ceroboh itu. Jika tidak ada informasi dari panel sistem dan tidak ada percakapan dengan iblis, siapa yang akan mengira bahwa pria ceroboh ini adalah kaisar? Wah! Apakah kamu merasakan sesuatu yang aneh? Laki-laki jorok itu tiba-tiba datang menghampiri, dan bau asam yang kuat tercium di wajahku, seolah-olah dia tidak mandi selama bertahun-tahun. Lin Ning Sam menahan rasa tidak nyaman di hidungnya dan menggelengkan kepalanya, tidak ada yang istimewa. Hei, ini aneh. Kita semua akan berubah setelah meminumnya, tapi mataku memerah saat melihatmu, tapi tidak ada perubahan pada badanku. Lelaki jorok itu berpikir, mungkinkah kamu seorang iblis? Atau monster? Kutu kupret, kau alien dari ras iblis. Setan yang kuat segera melompat dan mengutuk. Pria ceroboh itu tidak peduli dan melingkarkan lengannya di bahu Lin Ning Sam sambil tersenyum. Wah, aku lihat kamu punya tulang yang luar biasa dan telah mencapai tahta di usia yang masih muda. Ikutlah denganku. Syaratnya masih sama seperti sebelumnya. Syaratku jauh lebih praktis daripada syarat Wuxin. Aku hanya menginginkan anggurnya, dan yang lainnya adalah milikmu. Melihat Lin Ning Sam tidak tergerak, dia melanjutkan, bagaimana dengan ini, jika kamu memberitahu semua orang bahwa kamu meninggalkan tim Wuxin, aku akan memberimu baju besi tingkat kaisar semu saat itu juga, bagaimana dengan itu? Jangan khawatir, Wuxin dan aku adalah kenalan lama. Kami berdua adalah kaisar. Jika aku memburumu, dia akan bersedia melakukannya. Mendengar ini, mata Lin Ning Sam berputar. Baiklah, ini yang kau katakan. Jika aku menyatakan bahwa aku akan meninggalkan tim Kaisar Wuxin, kau akan memberiku baju zirah Kaisar Semu. Kau harus membantuku mengeluarkan roh dari baju zirah itu. Aku takut kau akan curang. Semakin tinggi level suatu senjata, semakin dekat kecerdasan yang dihasilkannya dengan kecerdasan manusia. Harta karun setingkat Kaisar Semu, kecerdasannya lebih pintar dari beberapa biksu tua di periode Mahayana. Bahkan ketika orang lain menggunakannya, itu akan menjadi bumerang. Lin Ning Sam memiliki kemampuan untuk menghapus kesadaran roh senjata, tetapi mengapa dia tidak membiarkan pihak lain melakukannya? Mengenai meninggalkan tim Mo Wuxin. Bagaimanapun, aku bukan bawahan Mo Wuxin, dan aku bersumpah di tempat itu juga bahwa aku tidak akan terpengaruh. Paling-paling mereka akan dimasukkan ke dalam daftar hitam orang-orang yang tidak jujur. Oke. Pria ceroboh itu sangat gembira dan segera mengambil harta karun itu. Ini adalah artefak tingkat kuasi kaisar, armor penekan naga 9 surga. Aku telah memusnahkan jiwa dan kecerdasannya, dan aku memberikannya kepadamu. Pria jorok itu tersenyum dan berkata, banyak sekali orang yang menonton, kau tidak bisa menarik kembali kata-katamu. Saya tidak akan menyesalinya. Lin Ning Sam berkata sambil tersenyum, lalu meletakkan Jiuxiao Zenlong Armor ke dalam ruang sistem. Selamat, Kaisar, karena mendapatkan jenderal yang hebat, kata seorang kaisar iblis sambil tersenyum. Selamat Kaisar, Anda telah mendapatkan seorang jenderal yang hebat. Selamat Kaisar, Anda telah mendapatkan seorang jenderal yang hebat. Mendengar hal itu, laki-laki jorok itu menjadi gembira. Dia melambaikan tangannya dan berkata, baiklah, sekarang belum waktunya. Dia baru saja keluar dari tim Kaisar Wuxin. Beri dia waktu untuk pulih. Aku akan mengadakan upacara besar untuknya dalam beberapa hari. Saya sangat optimis dengan anak ini.
Saya pasti akan melatihnya untuk menjadi ahli teratas klan iblis di masa depan. Pada saat ini, seorang kaisar iblis bertanya dengan rasa ingin tahu. Saya belum tahu siapa nama adik kecil ini. Nama saya Lei Zheyu. Tepat saat dia selesai bicara, suara langkah kaki pelan terdengar di kejauhan. Semua orang berbalik dan melihat seorang pria mengenakan topeng wajah hantu berjalan perlahan ke arah mereka. Kaisar yang tak berperasaan. Kaisar yang tak berperasaan. Banyak iblis mula-mula tunduk pada Mo Wuxin. Banyak orang memandang ketiga orang itu dengan seringai di wajah mereka seolah-olah mereka sedang menonton sebuah pertunjukan. Mereka berpikir dalam hati mereka. Kaisar Wuxin datang di waktu yang tepat. Pemabuk tua itu baru saja memburu rakyatnya, dan sekarang dia ada di sini. Apakah mereka akan bertarung? Hari ini benar-benar gila. Kami di sini untuk alasan yang tepat. Melihat Mo Wuxin datang, pria ceroboh itu segera menjadi waspada. Dia mengulurkan tangannya dan berkata, "Hai, Wuxin, Lei Zheyu dengan sukarela meninggalkan timmu. Dia sekarang orang bebas. Dia akan mengikutiku untuk menaklukkan dunia di masa depan. Pertama-tama, saya ingin memperjelas, saya tidak memaksanya untuk datang ke sini, tetapi dia bersedia." "Oh, siapa Lei Zheyu?" Mo Wuxin tampak bingung. "Anda menghentikan saya hanya untuk membicarakan hal ini. Sahabatku Lin Ning, kamu benar-benar cukup kuat untuk tidak dilukai oleh roh jahat." Mo Wuxin menatap Lin Ning. Topeng wajah hantu itu tampak sedang menangis dan tertawa. "Tunggu, kamu bilang namanya Lin Ning. Bukankah dia Lei Zheyu?" Pria yang ceroboh itu mungkin mabuk dan badannya gemetar hebat. Dia menenangkan diri, wajahnya lebih gelap dari arang, matanya menatap tajam ke arah Lin Ning. "Nak, beraninya kau berbohong padaku. Agar tidak meninggalkan tim Mo Wuxin, kau malah mengarang nama palsu untukku. Kembalikan artefakku." Lin Ning Sam mengangkat bahu dan merentangkan tangannya, "Aku hanya berbohong kepadamu tentang nama itu, sisanya benar. Jadi, kamu tetap akan meninggalkan timnya." "Tidak, aku bukan anggota timnya. Bagaimana aku bisa pergi?" Cubit kudanya. Pertahanan seorang kaisar agung hancur di tempat. Menyentuh manik ajaib dengan tangan kanannya, Mo Wuxin berkata sambil tersenyum, "Sepertinya aku datang di waktu yang salah. Aku akan mundur dulu." Lin Ning Sam mengerutkan kening, orang ini pasti ada di sini untuk melakukan hal buruk. Keluar dari sini segera jika sesuatu buruk terjadi. Di ruang terbuka, seorang raja iblis duduk bersila, bergumam, "Lin Ning. Nama yang sangat familiar." Setelah berpikir cepat, niat membunuh tiba-tiba terpancar di mata kaisar iblis. "Tidak, dia bukan salah satu dari kami para iblis, tapi manusia. Dia adalah Kaisar Lin yang menyebabkan keributan di benua kuno beberapa hari yang lalu. Saya mengingatnya sekarang. Saya mengingat semuanya sekarang." Para kaisar iblis semuanya terbangun. Lin Ning. Orang-orang di dunia luar mungkin tidak familiar dengan nama ini, tapi mereka, kaum iblis, sangat familiar dengannya. Orang ini ada dalam daftar pembunuhan para kaisar iblis. Mendengar itu adalah manusia, lelaki ceroboh itu menjadi sangat marah hingga ia hampir menghancurkan kendi anggur kesayangannya. Dia menatap Lin Ning Sam dengan tatapan dingin, "Maksudmu, orang ini adalah seorang kaisar manusia, dan dia menipuku dengan senjata sihir tingkat kaisar semu. Baiklah, aku hanya khawatir kau tidak punya tempat untuk berlatih formasi, sekarang kesempatannya telah tiba. Ayo, bentuk formasi. Aku ingin menyiksa manusia kutu kupret ini. Jika kau dari suku iblis, aku akan membiarkanmu berbohong padaku, tapi kau manusia terkutuk itu." Pria jorok itu menatap Lin Ning Sam dengan tajam, "Karena kamu dibawa ke sini oleh Mo Wuxin, aku bisa memberimu kesempatan. Jika kau bersedia beralih ke jalur sihir dan bergabung dengan klan iblisku, aku bisa mengampuni nyawamu, kalau tidak, kau akan mati." Lin Ning Sam memiliki prestasi seperti itu di usianya yang begitu muda. Lelaki ceroboh itu percaya, kalaupun ia beralih menekuni ilmu sihir, dengan bakat yang begitu mengerikan, prestasinya di masa mendatang tidak akan terlalu rendah. Ini sudah dilakukan demi Mo Wuxin. Jika saja itu adalah kaisar manusia yang lain, bahkan kaisar abadi atau kaisar tertinggi. Kalau kau tipu dia di jurang setan ini, lelaki ceroboh itu pasti akan mencabik-cabikmu. Saya menolak. Lin Ning Sam berkata tanpa malu-malu, "Aku pasti tidak akan mengembalikan hartamu. Saya juga bisa meninggalkan tempat ini dengan aman." Di seberangnya,
Seorang kaisar iblis berteriak, sombong. Wah, aku benar-benar tidak tahu dari mana kau mendapatkan kepercayaan dirimu. Dengan kultivasi kaisar agung yang sempurna, kau berani memaksa masuk ke jurang iblis 10.000 kaki. Kaisar, Anda tidak perlu melakukan apapun, kami bisa membunuhnya. Lelaki jorok itu mengangguk, mari kita lakukan dengan cepat dan tegas. Biarkan dia mengasah formasi kalian. Saat dia memberi perintah, dalam sekejap, suhu di sekitar jurang iblis 10.000 meter tiba-tiba turun dan tampaknya seolah-olah tempat ini telah jatuh ke dalam 18 tingkat neraka. Gelombang ratapan dari roh-roh jahat terus bergema di telinga, membuat hati orang-orang bergetar. Hei, nak, biarkan aku membuka matamu hari ini. Biarkan aku menunjukkan kepadamu kombinasi keterampilan hebat yang baru saja kita asah, formasi 10.000 hantu membunuh dewa. Para kaisar iblis dengan cepat mendatangi lokasi mereka satu persatu, dan energi iblis yang mengerikan keluar dari masing-masing dari mereka. Mereka menatap Lin Ning Sam dengan tatapan menggoda. Formasi 10.000 hantu membunuh dewa merupakan seni bela diri yang sangat kuat di kalangan klan iblis. Seni bela diri ini membutuhkan setidaknya 10 anggota klan iblis di tingkat kaisar agung untuk bekerja sama. Jika 10 kaisar abadi berkumpul bersama, bahkan kaisar pun akan kesulitan menolaknya. Oleh karena itu, ketika banyak kaisar iblis mempraktikkan keterampilan mereka, mereka telah membayangkan akhir ceritanya dalam pikiran mereka. Lin Ning Sam hanyalah seorang manusia yang telah mencapai tingkat kaisar sempurna. Tidak peduli seberapa berbakatnya dia tidak akan mampu menahan formasi pembantai abadi 10.000 hantu. Aku belum pernah melihat kaisar semudah itu. Sempurnakan dia dan lahap semua bakatnya. Seorang kaisar iblis berkata sambil tersenyum, nak, sebelum kau mati, gunakan potensimu untuk membantu kami para kaisar naik ke surga. Bagian tengah formasi, Lin Ning Sam dengan tenang memperhatikan bayangan hantu yang melesat melewatinya. Formasi 10.000 hantu membunuh makhluk abadi. Ada sesuatu di sana. Sayang sekali kau bertemu denganku. Lin Ning Sam meninju dan langsung membunuh roh-roh jahat ini. Namun, saat berikutnya, roh jahat yang baru saja mati telah bangkit lagi, dan jauh lebih kuat daripada sebelumnya. Haha, nak, jangan buang-buang tenagamu. Bahkan jika kamu memiliki kemampuan untuk membunuh mereka, setiap kali kamu membunuh mereka, kultivasi mereka akan menjadi lebih tinggi. Jika kau mengembalikan armor penekan naga 9 surga kepada kaisar sekarang, berlutut dan memohon belas kasihan, dan bergabung dengan klan iblis kami dapat mengampuni nyawamu. Tentu saja, jika kau ingin mati daripada menyerah seperti manusia-manusia tadi, kami juga bisa membantumu melakukannya. Lin Ning Sam tidak berkata apa-apa, dan kembali meninju dengan tangan kanannya. Kali ini, dia langsung menghancurkan semua roh jahat. Saat berikutnya, bayangan hitam jatuh dari langit dan mendarat di samping Lin Ning. Melihat kemunculan pendatang baru itu, para raja iblis yang berdiri di kejauhan dan menonton berdiri dan berteriak. Raja Lik, apa yang akan kau lakukan? Ini urusan klan iblis, jangan ikut campur. Sang Raja Lik gemar mencari lawan yang memiliki bakat luar biasa dan kemudian melawan mereka dalam pertarungan tunggal. Oleh karena itu, ketika dia muncul, semua kaisar iblis mengira dia ada di sini untuk melawan Lin Ning. Sekarang bukan saatnya bagimu untuk bertarung. Biarkan saudara-saudara iblis menanganinya sendiri. Jangan biarkan formasi abadi pembantai 10.000 hantu ini melukaimu. Turunlah ke sini. Kamu menjadi semakin sombong. Seorang kaisar abadi berteriak. Di tengah formasi, sang Raja Lik menatap rekan-rekan iblisnya yang marah dan menanggapi dengan mendengus dingin. Sayap hitam putih itu bergetar sedikit, dan bulunya berubah menjadi senjata tajam, membunuh semua roh jahat yang terbang ke arahnya. Menunjuk tombak di tangannya ke arah iblis, Raja Lik berbalik dan menatap Lin Ning. Aku tidak melihatmu selama beberapa hari. Aku tidak menyangka kau akan datang ke jurang iblis 10.000 bawah. Tempat ini cukup menarik. Aku jauh lebih tua darimu. Bagaimana kalau aku memanggilmu Lin Boy? Sebelum Lin Ning Sam sempat menjawab, Raja Lik menunjuk ke arah para iblis dan mengumumkan kepada dunia seperti seorang penguasa muda. Orang ini adalah sahabatku, tak seorang pun dapat menyentuhnya. Apa, kau mau bermusuhan dengan kami para iblis? Pria ceroboh itu bertanya dengan dingin. Dasar kutu kupret, tidak apa-apa kalau kau membuat masalah di suku iblis pada hari kerja, tapi ini adalah jurang iblis.
Ini bukan tempat bagimu untuk bertindak liar. Seorang kaisar iblis tiba-tiba muncul dan berteriak, kembali ke sini. Saat dia berbicara, kaisar klan iblis membungkuk kepada pria jorok itu dan berkata, maafkan aku tidak mendisiplinkannya dengan benar. Aku harap kaisar darah dan darah akan memaafkanku. Aku akan segera membawanya kembali. Lin Ning Sam menatap Raja Lik dan berkata dalam hatinya, aku tidak menyangka dia akan bertarung melawan iblis untukku lagi. Apakah dia punya tujuan, atau dia hanya ingin bertarung denganku? Lin Ning Sam berpikir sejenak dan berkata, Raja Lik, ini masalah antara aku dan para iblis. Kau tidak perlu ikut campur, jangan sampai kau merusak keharmonisan antara kedua sukumu. Sang Raja Lik berkata dengan acuh tak acuh, tidak apa-apa, ini bukan masalah besar. Meskipun aku jauh lebih tua darimu, jika kita menggunakan rentang hidup Kaisar Agung sebagai standar, kamu dan aku seusia. Aku, Sang Raja Lik, sudah lama tidak menemukan lawan sekuat dirimu di kelompok usiaku. Hanya aku yang bisa mengambil nyawamu. Tidak ada orang lain yang bisa melakukan apapun. Mendengar ini, Lin Ning Sam tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Apakah Anda mencoba melindungi saya dengan mengatakan ini? Atau kau ingin membunuhku? Pria jorok itu terkekeh, dan saat aura kekaisaran terpancar darinya, penampilan awalnya yang jorok pun lenyap dalam sekejap. Dia tampaknya memiliki alat transformasi, dan tiba-tiba dia mengenakan satu set lengkap baju zirah berwarna merah darah, mahkota berkaca di kepalanya, dan pisau ajaib bayangan darah di tangannya. Dia adalah kaisar garis darah yang telah terkenal di seluruh benua selama 10.000 tahun dan menjadi saksi perang besar antara makhluk abadi dan iblis. Sobat lama, hari ini adalah malam karnaval iblis, aku akan memberimu bantuan ras iblis. Kaisar darah-darah berkata dengan suara yang dalam, hari ini, aku tidak akan membunuh Raja Lik, tetapi aku juga tidak ingin dia menimbulkan masalah. Sambil berbicara, dia melambaikan tangan kanannya, dan pedang iblis bayangan darah meledak dengan kekuatan yang mengerikan, dan tiba di hadapan Raja Lik hanya dalam sekejap mata. Sepanjang jalan, kehampaan riyuntuh dan gunung-gunung serta sungai-sungai hancur. Sang Raja Lik mengangkat tombaknya untuk menghalangi, namun mendapati bahwa ia tidak mempunyai kekuatan untuk menolaknya. Pada saat kritis, Lin Ning Sam membalik tangannya dan membentuk segel. Kota Kowloon, serangkaian raungan naga keluar dari telapak tangannya. Lin Ning Sam melancarkan serangan dengan satu telapak tangan, dengan mudah menggagalkan serangan Kaisar Suein. Oh, kamu sebenarnya menyembunyikan kekuatanmu. Kaisar Suein tampak terkejut, apa tingkat kultivasimu? Lin Ning Sam menepuk bahu Lik King dan berkata, karena kamu berdiri di hadapanku tadi, aku tidak akan membiarkanmu terluka dengan mudah. Biarkan aku mengurus sisanya sendiri. Menyapu seluruh hadirin, Lin Ning Sam berkata dengan mendominasi, apakah kamu satu-satunya kaisar di antara para iblis yang mengambil tindakan? Jika memang begitu, aku khawatir itu tidak akan cukup. Panggil beberapa kaisar lagi. Aku sedang terburu-buru. Bersambung.